Hari ini kami berhasil mendirikan tenda sebagai tanda sejiwa petualang yang ada di dalam hati-hati sanubari insani. Dan beruntunglah kami hari ini sampai tanpa ada kendala, tanpa ada halangan dan tantangan. Tiba di atas tadi tepat jam berapa? Ustaz, jam 10:30 kami pas. Walaupun tas tadi agak koyak tas bapak ini. Ini kanannya. Aduh, untung nanti pulang kosong kan. Tapi masih ada kawan-kawan yang berjibaku mendirikan tenda dengan semangatnya. Dan kita juga beruntung lah kita memiliki diberikan amanah Al-Qur'an. Maka nanti di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini ya kan, pas bulan Ramadan kita isi Ramadan dengan Al-Qur'an. Dan itu adalah perintah Allah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Mengisi Ramadan dengan tarawih kita ini, Bu, dengan tadarus ya kan, Bu, apalagi Bu tadarus pasti insyaallah khatam ya, Bu ya. Tambah lagi tadi zikirnya, tambah itikafnya, tambah dengan baca tafsirnya juga, Bu. Mahasiswa saya wajibkan membaca tafsir. Kalaupun nggak bisa, baca terjemahannya. Kalau nggak bisa juga, tanya sama Ustaz. Begitu dia. Karena begitu dahsyatnya. Karena betapalah dahsyatnya orang yang berpuasa itu, sangat dahsyat sekali. Gunung-gunung ini, bintang-bintang di langit menjadi tanda bukti apa? Kebesaran, kekuasaan, keagungan, semua kemaha kuasanya Allah. Ma khalaqta ya Allah azza batila. Kami merasakan begitu agungnya dan terasa begitu indahnya alam ini ya Allah. Nanti kalau kita tengok dari atas, manusia-manusia ibarat seperti semut, Dewi, atau seperti debu yang berterbangan. Debu-debu yang kecil yang sebenarnya tidak ada daya dan upaya kecuali la haula wala quwata illa billah. Dahsyat berpuasa itu. Ketika kita berpuasa, padahal di rumah kita kan, Bu, di rumah kita itu adanya makanan. Ibu pasti ada makanan, atau di dapur banyak makanan, atau mungkin bisa mesan makanan lah kan. Al sendirian bisa lah, entah beli makanan atau kemana gitu, nggak nampak kan, cari-cari tempat. Tapi ternyata kita, Bu, insya Allah memilih berpuasa itu. Berpuasa itu insya Allah kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Karena kalau mau dipikir-pikir lagi, Bu, kita pikir-pikir lagi, kita telaah lagi, kita kaji lagi, hebat kali kita nih puasa ini. Berapa jam kita puasa? Mungkin kalau dihitung dari jam 4 atau jam 5 sampai kita tadi maghrib jam 6:30, jam 7. Bahkan ada lagi yang lebih malam lagi, berjam-jam lagi, jauhnya atau lamanya ia berpuasa. Maka itulah yang betul. Maka betul lah kata Nabi, bagaimana puasa ini ibarat kita ini puasa ibarat seperti berjihad, kata Nabi. Jihad kita, jihad besar kita. Karena suatu hari suatu ketika Nabi Muhammad SAW baru pulang dari perang, baru siap dari perang, dan dikumpulkannya sahabat-sahabatnya. Kemudian apa yang terjadi? Wahai sahabat-sahabatku, kita telah perang dan mencapai kemenangan. Namun perang yang ada kita tadi itu adalah masih perang yang kecil atau jihad yang kecil, yaitu jihadul asghar. Padahal sahabat-sahabat Nabi udah kakinya patah, tangannya luka-luka, puntung, ditusuk, ada yang sekarat, ada yang dadanya, ada yang kena panah, kena bacok dan sebagainya. Tapi ini dikatakan Nabi masih jihad yang kecil, jihad yang receh, yang biasa aja. Udah banyak korban dan lain-lain. Sahabat pun heran-heran dan kemudian bertanyalah kepada Nabi, wahai Rasulullah, wa ma huwa jihadul akbar itu? Apakah jihad yang terbesar, yang hebat itu ya Rasulullah? Maka faqala Rasulullah, fa'ajaba Rasul, jihadun nafs. Jihad jiwa-jiwa kita dalam mengendalikan nafsu kita. Maka Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, ibarat puasa ini seperti layaknya sekolah kita nih.
kita ini Bu sedang sekolah Bu, yang nantinya ya kan Dew, tamat dari Ramadan mendapat ijazah apa? Ijazah palsu atau ijazah Jokowi? Ijazah Gibran. Ijazah takwa. Maqamut takwa kita. Karena itulah dia. Jihad kita itu nanti yang melindungi kita, atau puasa kita ini nanti yang menjadi tameng kita, yang menjadi pelindung kita, dinding kita yang menghalangi kita dari hal-hal negatif, dari kezaliman dan kerakusan diri kita. Maka jemaah salatul tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita semangat. Yuk, ikut semangat kita, semangat untuk terus kita jihad kita, mengendalikan diri kita, mengatur nafsu kita dan maka jihad kita untuk mengendalikan diri kita dan mengatur nafsu kita. Karena apa? Sebab ketika kita mengatur nafsu kita, meredam gejolak, mengendam hasrat kita. Ya Bu, ditahan itu nafsu. Ya memang nggak apa-apa lah Bu, kita menahan itu untuk kebaikan kita juga ya kan Bu. Kita kan maaf ya, bukan seperti agama lain yang ada agama-agama yang pakaiannya orang itu kan. Mereka mungkin agama itu terlalu banyak menahannya puasanya sampai nggak makan daging atau istilahnya vegetarian, nggak makan ini nggak makan itu. Pokoknya dijaga kali ya. Kita umat Islam tidak, tetap ada puasanya, tetap ada menahannya, tapi juga dibolehkan mencicipi, menikmati hidup ini sekedarnya, sebatasnya. Jadi bukan tinggalkan dunia sepenuhnya atau jangan makan daging sepenuhnya atau nggak boleh kaya. Tetap umat Islam seimbang, dibolehkan juga mencari harta, dibolehkan juga untuk bekerja, tapi jangan lupa akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena puasa itu ialah kunci kita untuk diri kita. Sebab apa? Ada wakan nafsaka. Ketika jiwa kita, ketika kita hidup ini, ada musuh yang bersembunyi dalam diri kita. Apa itu? Itu kata Allah, ada wakan nafsaka ya. Musuhnya adalah jiwa kita. Ya, jiwa yang lawama atau nafsu yang lawama, nafsu amarah, nafsu angkara dan nafsu lainnya. Maka untuk itu kita kendalikan jiwa kita, diri kita. Insyaallah menjadilah kita, insyaallah bahagialah kita, selamatlah kita dunia dan akhirat.